Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef. Kali ini kita masih melanjutkan pembicaraan kita mengenai 7 keajaiban Santo Yosef, 7 keagungan Santo Yosef. Hari ini kita akan melihat Santo Yosef itu patron, pelindung orang yang akan meninggal, orang yang sedang sekarat. Sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, bagaimana kita menghormati Santo Yosef? Bagaimana gereja menghormati Santo Yosef? Dulu setiap hari itu ada persembahan khusus. Yang dimaksud persembahan khusus itu adalah kita mengintensikan hari itu, jadi kita mempersembahkan seluruh hari itu untuk siapa. Nah, dulu hal itu cukup jelas. Jadi misalnya hari Minggu itu selalu kita merayakan misteri kebangkitan Yesus. Misteri Paskah, Yesus bangkit, itu hari Minggu. Hari Sabtu, kalau tidak ada perayaan Santo Santa, kita selalu merayakan Bunda Maria. Kita menghormati Bunda Maria pada hari Sabtu. Pada hari Jumat, selalu kita mengenangkan apa? Hati kudus Yesus. Nah, sengsara Tuhan, itu kita rayakan. Jumat pertama atau Jumat-Jumat yang lain, itu kalau tidak ada perayaan Santo Santa, biasanya kita mengintensikan hari itu untuk hati kudus Yesus. Hari Kamis, biasanya kalau tidak ada perayaan Santo Santa, kita mempersembahkan sebagai misteri Ekaristi. Ya, kita kembali kepada peristiwa di mana Yesus membuat Ekaristi pada Kamis malam. Nah, bagaimana dengan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu? Hari Senin biasanya dipersembahkan kepada jiwa-jiwa di api penyucian. Jadi kalau tidak ada perayaan Santo Santa, imam itu mengintensikan hari itu untuk jiwa-jiwa yang ada di dalam api penyucian. Hari Selasa itu biasanya untuk para malaikat kudus. Nah, hari Rabu itu untuk Santo Yosef. Jadi pada zaman dulu begitu jelas. Para romo yang memimpin misa itu kalau hari Minggu pasti itu dipersembahkan kepada Yesus. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Intensi kepada seluruh umat.
tidak ada perayaan Santo Santa pada hari Minggu. Karena kebangkitan Yesus itu yang paling tinggi. Nah, hari Senin, hari Selasa, sampai Sabtu kalau tidak ada perayaan Orang Kudus, selalu mengintensikan seperti yang saya sebut tadi. Tapi sekarang, praktek ini jarang. Kecuali hari Sabtu dan hari Jumat. Jadi, masih banyak romo-romo hari Sabtu itu mempersembahkan hari itu untuk Bunda Maria. Kecuali kalau ada perayaan Santo Santa. Lalu kemudian hari Jumat dipersembahkan kepada Hati Kudus Yesus. Tapi hari Senin sampai hari Kamis biasanya orang lupa. Banyak romo juga tidak teliti lagi untuk merayakan itu. Nah, bagaimana dengan umat yang tidak merayakan? Artinya intensi ini kan datangnya dari imam yang merayakan Ekaristi. Bagaimana dengan umat? Umat bisa ikut ambil bagian. Jadi contoh, Anda ikut perayaan Ekaristi pada hari Senin. Ya sudah, intensi Anda, doa-doa Anda pada hari itu, perayaan hari itu, Anda persembahkan untuk jiwa-jiwa yang berada dalam api penyucian. Itu. Lalu hari Selasa untuk para malaikat kudus, hari Rabu untuk Santo Yosef kita persembahkan agar kita memiliki hubungan kedekatan yang lebih dengan Santo Yosef, juga kalau Selasa dengan para malaikat dan seterusnya. Kesadaran ini harus dibangun. Jadi sebelum ini kan saya selalu menyampaikan kepada Anda sekalian doa-doa yang bisa disampaikan, diungkapkan. Tapi selain doa-doa, kita bisa membina kedekatan dengan Santo Yosef itu melalui apa? Aksi nyata. Bagaimana kita membangun kesadaran dari dalam, mengintensikan. Kita ikut perayaan Ekaristi dan kita membangun intensi itu. Nah, sekarang tahun Santo Yosef, maka kita lebih menyadari bahwa hari Rabu kita persembahkan kepada Santo Yosef. Hari Sabtu kepada Bunda Maria. Hari Minggu kepada kebangkitan Yesus. Jadi setelah hari Minggu ke hari Rabu dan hari Sabtu, hari Rabu itu seperti di tengah-tengah. Pas gitu. Nah, sahabat yang terkasih, itu cara kita membangun relasi yang baik. Cara kita menumbuhkan kesadaran. Sekarang kita berbicara lebih khusus tentang Santo Yosef yang menjadi pelindung orang-orang yang akan meninggal. Jadi Santo Yosef seperti yang saya ceritakan sebelumnya ketika saya membahas devosi mantel kudus. Devosi kepada Santo Yosef itu sangat kuat sekali. Daya pertolongannya. Nah, kalau kita mau mendoakan orang-orang yang akan meninggal, terkadang kita menjumpai orang-orang yang sulit meninggal. Jadi kita sudah melihat orang itu sangat menderita begitu, tapi tidak juga meninggal. Ada banyak hal lah di belakang itu. Entah apa itu ya. Kalau orang-orang kuno mungkin katanya masih punya pegangan. Jadi ketika dulu dia muda atau apa, dia berguru kepada apa, lalu ada sesuatu. Sehingga menunggu pegangannya itu dilepaskan atau diambil, sehingga orang itu bisa kemudian meninggal. Nah, Santo Yosef itu bisa membantu agar orang mengalami kematian yang damai, kematian yang suci. Jadi salah satu doa, saya sendiri kalau diminta orang tolong bantu doa, saya tanya kondisinya bagaimana. Kalau memang kondisinya itu sudah sakit, cukup parah, menderita sekali, lalu saya katakan, saya akan mendoakan semoga dia dianugerahi kematian yang suci. Jadi tentu hidup dan mati seseorang itu adalah kehendak Tuhan. Kita boleh meminta, tapi soal diberi itu hak Tuhan. Tuhanlah yang berhak memberi atau tidak.
Maka yang saya mohonkan adalah rahmat kematian yang suci. Betapa bahagianya seseorang ketika mengalami kematian yang suci. Santo Yosef adalah pelindung orang-orang yang sedang mengalami sakratul maut. Jadi kalau Anda mendampingi anggota keluarga atau siapapun dalam kondisi seperti ini, jangan lupa menyebut Santo Yosef. Jangan lupa meminta pertolongan beliau, agar beliau membantu, agar saudara-saudari kita yang sedang menderita itu memperoleh karunia kematian yang kudus, yang suci. Nah, ini bagian kedua. Bagian ketiga adalah soal diskusi kapan sebenarnya Santo Yosef meninggal. Kitab suci tidak menyinggung, tidak menyebut, tidak memberi data. Bahkan kita juga tidak menemukan makamnya. Kita bisa membandingkan dengan misalnya makamnya Abraham. Abraham hidup ratusan tahun sebelum Santo Yosef. Tetapi kita bisa menemukan makamnya. Mengapa? Karena tertulis cukup detail di dalam kitab suci. Atau para Rasul Yesus, kita bisa menemukan makamnya. Bahkan makamnya Yesus kita bisa menemukan. Tapi tidak dengan Santo Yosef. Tidak ada makamnya. Orang masih diskusi, orang masih berdebat. Kira-kira kapan Santo Yosef meninggal? Ada beberapa santo mengungkapkan, salah satu yang cukup hebat adalah Santo Fransiskus de Sales. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar Santo Yosef itu sudah meninggal sebelum Yesus memulai karya pelayanan publik. Jadi boleh dikatakan ya sekitar usia Yesus 30 tahun. Maka kalau kembali ya kita ngomong devosi mantel kudus itu dilakukan 30 hari untuk menghormati 30 tahun hidup Santo Yosef bersama Yesus. Nah, kemungkinan Santo Yosef meninggal sebelum Yesus memulai karyanya. Yesus mulai karya pada usia 30. Itu kemungkinan. Yang pasti sebelum Yesus menderita dan mati di salib. Karena kita tahu bahwa yang berdiri di bawah kaki salib Bunda Maria dan murid yang lain. Santo Yosef sudah tidak ada. Maka kemungkinan sudah meninggal. Lalu ketika beberapa kali Maria dan teman-teman yang lain itu keluarganya ingin bertemu dengan Yesus ketika Yesus mengajar di luar kota, di sana tidak ada lagi Santo Yosef. Tidak diceritakan Santo Yosef bersama mereka. Kemungkinan besar sudah meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, dimakamkan di mana? Mengapa gereja awali tidak menyinggung, tidak menyebut, tidak ada tanda? Nah, Santo Fransiskus de Sales, juga beberapa santo yang lain mempercayai Santo Yosef juga diangkat ke surga jiwa dan badannya, seperti halnya Bunda Maria. Jadi ketika dalam Injil Matius diceritakan, dalam Injil Matius itu diceritakan ketika Yesus mati, kemudian bait Allah, tirai bait Allah itu seperti terbelah. Kemudian orang-orang kudus dari perjanjian lama seperti bangkit dari kubur untuk masuk ke dalam kemuliaan. Memang tidak disebutkan nama, tapi dipercayai mereka adalah para nabi. Misalnya Santo Yohanes Pembaptis. Dan juga pasti bapak yang mendampingi, mendidik, mengasuh Yesus, Santo Yosef. Nah, kegembiraan kemudian ketika Yesus kembali ke surga, naik ke surga, lalu kemudian di sana nanti ketika Bunda Maria juga pada akhirnya diangkat ke surga,
akan bersatu kembali keluarga kudus itu di Nazaret dan sekarang di surga. Nah, memang ada penglihatan-penglihatan, misalnya yang dialami oleh Beata Anna Catherine Emmerich. Jadi yang pernah saya singgung sebelumnya, menceritakan masa mudanya Santo Yosef, Beata Anna Catherine Emmerich ini juga bercerita mengenai kematian Yosef. Ketika meninggal, Bunda Maria memegang kepala Santo Yosef. Yesus berdiri di dekat sana. Dan kamar itu begitu terang. Ada banyak malaikat di sana. Diceritakan begitu. Lalu tubuh Santo Yosef dibungkus dengan kain kafan, lalu dimasukkan ke dalam peti yang kecil. Artinya kecil itu bukan sangat besar mewah, tapi cukup di sana. Ada cerita, tapi itu kan penglihatan. Penglihatan kita bisa menerima atau menolak, itu hak kita. Karena itu istilahnya wahyu personal. Penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada yang bersangkutan. Tapi kita mau mengatakan dari cerita penglihatan itu memang Santo Yosef sudah meninggal sebelumnya. Nah, dan saya tidak mau mengajak Anda semua untuk berpikir kira-kira makamnya di mana atau bagaimana. Karena memang tidak ada relikwi dari badan Santo Yosef di dunia ini. Seperti halnya Bunda Maria, yang tersisa hanya pakaian-pakaiannya ketika dulu dia hidup, rumahnya, barang-barang alat bekerja, karena Santo Yosef adalah seorang tukang kayu dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita baca, bisa kita lihat dari kesaksian para kudus. Banyak orang kudus mempercayai itu. Dan ketika para kudus percaya, saya pribadi pun juga percaya bahwa Santo Yosef itu sudah berbahagia di surga jiwa dan badannya. Juga Bunda Maria. Kalau Bunda Maria kan ada dogmanya. Santo Yosef belum ada. Tapi ada banyak orang kudus, santo-santa yang percaya. Dan saya termasuk yang percaya. Sahabat terkasih, mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan mendoakan doa kepada Santo Yosef dan doa salam Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Doa salam Yosef. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.